Oke, ini udah terpilih. Yang menarik, 6 menteri kemarin sudah banyak dibahas, tapi yang menarik adalah pos wakil menteri, Mas. Ini berarti ada tambahan. Semakin gendutkah, semakin efektifkah, atau malah enggak nih di tengah pandemi ini? Iya, memang penambahan posisi wakil menteri itu menjadi momentum sekaligus menjadi pertaruhan, begitu ya. Kenapa saya bilang keduanya patut dihitung dalam konfigurasi kinerja Kabinet Indonesia Maju. Tentu masuknya teman-teman sebagian misalnya kalangan profesional, ada yang dari akademisi, korporasi gitu ya, atau dari militer, itu kemudian bisa aja memperkuat akselerasi kinerja kementerian yang bersangkutan. Tetapi berkaca dari pengalaman-pengalaman di sebelum-sebelumnya, posisi wakil menteri itu kerap kali kemudian menjadi tenggelam, menjadi tidak fungsional, ya, karena posisi itu seringkali kemudian lebih banyak menjadi beban birokrasi begitu ya, karena pengambilan kebijakan utamanya tetap berada di sosok si menteri begitu. Oleh karena itu maka jikapun memang mau ditambah selain menteri dengan posisi wakil menteri dari awal, itu bukan sekedar menjawab untuk siapa posisi itu, melainkan untuk apa. Substansinya tentu harus berkorelasi dengan kebutuhan strategis, akselerasi kinerja kabinet. Jadi memang harus ada sumbangsi yang korelasi, apalagi ini pandemi. Jadi KPI-nya ini apa nih buat para wakil menteri ini? Ya, menurut saya memang sebelum bicara soal KPI kelembagaan, memang yang paling penting itu adalah perumusan job desk-nya. Kenapa? Supaya kemudian tidak overlap dengan apa yang kemudian menjadi tugas dan kewenangan menteri masing-masing pos kementerian begitu. Sehingga saya berharap ada optimalisasi peran dan fungsi mereka dalam birokrasi yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Jangan sampai hanya sekedar politik akomodasi, kemudian hanya sekedar politik representasi begitu, tetapi memang seperti yang diharapkan Presiden sendiri. Mereka diberi mandat untuk kemudian turut serta membangun bangsa ini, berkontribusi, memberikan waktu dan dedikasi mereka, mengurai ragam persoalan yang sangat kompleks di tiap-tiap kementerian, terlebih di musim yang serba sulit seperti sekarang, penuh ketidaknyamanan, penuh ketidakpastian, akibat pandemi yang bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis multidimensi, begitu maksud saya. Oleh karena itu, maka 3 hal yang paling penting. Pertama adalah komunikasi yang kemudian terbangun dengan baik antara menteri dan wakil menteri, serta jajaran internal di kementerian yang bersangkutan, dirjen, direktur, kemudian sampai eselon-eselon di bawah, dan juga tentu ASN yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, itu punya prioritas yang sama gitu antara menteri, wakil menteri dengan presiden. Tidak ada visi misi menteri. Ingat, Pak Jokowi pernah mengatakan itu. Yang ada adalah visi misi presiden. Sehingga apa? Menteri dan wakil menteri itu harus menunjang ragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi untuk kemudian keluar dari ragam persoalan yang menghimpitnya hari ini. Artinya menteri maupun wakil menteri, Mbak Paskalis, itu harus kemudian menunjang kuatnya, kokohnya kinerja yang diharapkan atau diinginkan menjadi capaian Pak Jokowi di periode kedua. Kemudian yang ketiga, karena menteri dan wakil menteri ini tentu adalah jabatan politis, gitu ya, maka perlu untuk membangun ragam strategi untuk kemudian supaya jabatan politis ini betul-betul optimal bukan hanya bagi sekelompok kecil orang. Misalnya karena dia didistribusikan atau dialokasikan dari partai, atau kemudian misalnya mewakili kepentingan tertentu. Pada saat mereka menjabat, itu maka mengedepankan yang disebut dengan kepentingan publiknya, begitu. Sehingga apa? Jabatan politis yang diembannya ini itu bisa dioptimalkan untuk kebaikan kesejahteraan orang banyak. Jangan sampai kemudian justru menumbuhkan level aktif oligarki yang kemudian merugikan.
Misalnya bagaimana misalnya posisi dan kewenangan mereka hari ini jangan sampai hanya menguntungkan partai tertentu begitu ya, atau menguntungkan kelompok tertentu yang menjadi reference powernya atau kekuatan rujukannya dengan pola patron kleinnya. Yang kita harapkan justru keberadaan dan kebermanfaatan mereka gitu. Apalagi sekarang ada persoalan yang sangat serius di depan mata, dan tahun depan pun saya pikir kita masih menghadapi hal yang sama, yaitu soal pengelolaan dalam konteks manajemen kebencanaan nasional non alam, yaitu pandemi ini begitu, yang bukan hanya orang kemudian tertekan kesehatannya bahkan nyawanya, tetapi juga sisi lain seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan lain-lain yang kemudian juga tentu terdampak begitu. Oke. Oleh karena itu seperti Pak Pahala, Pak Herindra, ya, Pak Harfiq, Pak Edward, Omar Syarif, serta seluruh wakil menteri yang kemudian membantu para menteri itu, termasuk juga kepala lembaga mungkin dan lain-lain, itu betul-betul satu orientasi gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya efektif sesaat. Maksud saya begini, ini kan reshuffle pertama Pak Jokowi di periode kedua, ya. Di periode pertama Pak Jokowi melakukan 4 kali reshuffle. Saya sih berharap tidak terlalu banyak reshuffle, tetapi kemudian berkorelasi positif dengan berfungsi ulangnya gitu ya. Fungsi kontrol presiden atas nama hak prerogatif yang dimilikinya, termasuk juga punya yang disebut dengan FCR atau Finding Conclusion Recommendations untuk memperbaiki ragam persoalan bottleneck yang ada di kementerian-kementerian itu. Contoh misalnya, sekarang Kementerian Kesehatan sebagai tulang punggung utama dalam konteks penanggulangan pandemi itu kan diisi oleh orang non medis gitu ya. Baik. Tentu ya. Iya, jadi memang tentu harapannya yang baru harus lebih baik. Tadi kata Mas Gun-Gun juga jangan sampai ini hanya politik akomodasi, tapi kerjanya harus efektif, efisien dan cepat, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto sudah bergabung pagi ini di Kompas TV.